Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Saya Pater Ardian Jenani SVD. Saya bekerja di Novisiat Sang Sabda Kubu Flores, NTT. Pada hari ini kita memasuki minggu ketiga masa Prapaskah. Kita semua dipanggil dan diundang oleh kasih Tuhan untuk menjadi putra-putrinya yang terberkati. Bacaan pertama dari kitab Keluaran mengisahkan bagaimana Tuhan setia mendampingi umat Israel. Dan dalam bacaan kedua, Santo Paulus kepada umat di Roma meneguhkan kita sekalian bahwa kasih Tuhan sudah ditanamkan dalam hati kita masing-masing, sehingga hati nurani, nur, cahaya yang Tuhan tanamkan dalam hati kita masing-masing, supaya kita semua menjadi putra-putri cahaya. Dan dalam Injil dikisahkan tentang Yesus bertemu dengan wanita Samaria. Sebuah perjumpaan spiritual, perjumpaan rohani yang mengundang kembali orang-orang yang sudah hilang. Karena itu cerita tentang perempuan Samaria adalah cerita tentang seluruh siara rohani kita sekalian. Karena itu Yesus mengundang kita sekalian untuk kembali pada kasih-Nya yang telah Ia tanamkan dalam hati kita masing-masing. Ada beberapa hal yang perlu kita refleksikan dalam perjumpaan Yesus dengan wanita Samaria ini. Yang pertama, kasih Tuhan itu diperuntukkan bagi semua orang tanpa kecuali. Entah orang Yahudi, entah orang Samaria, entah orang Asia, entah orang Eropa, siapa saja diundang untuk boleh mengalami cinta Tuhan itu. Yang kedua, kesetiaan Tuhan itu selalu mendatangi kita dari waktu ke waktu. Bahkan cinta Tuhan itu datang dalam keseharian hidup kita. Karena itu mari kita membuka hati, membuka iman, membuka pikiran, supaya Tuhan yang datang itu juga tinggal dalam hati kita, tinggal dalam rumah kita, tinggal dalam pekerjaan-pekerjaan kita, tinggal dalam setiap kesulitan dan kerinduan hati kita yang paling dalam. Dan yang ketiga adalah sebuah transformasi diri. Kita bisa bayangkan bagaimana bahagianya perempuan Samaria itu. Dia orang asing dan disapa oleh Yesus. Dia juga punya pengalaman masa lalu yang kurang enak. Tetapi hari ini dia disapa oleh Yesus untuk bertemu dengan cintanya. Ia diterima, ia dihormati, ia dicintai, ia diampuni. Cerita orang Samaria adalah juga cerita kita sekalian. Karena itu seperti keteladanan perempuan Samaria yang menerima Yesus dalam hatinya, dan dia juga berusaha untuk mewartakan kasih itu kepada orang lain. Saya telah melihat Mesias. Tidak hanya melihat dengan mata jasmani, tetapi terlebih melihat dengan mata spiritual, mata hati, mata rohani, mata yang memberi sukacita kepada kita sekalian. Kita semua dipanggil dan diundang untuk menjadi orang-orang terberkati. Semoga rahmat yang terberkat itu juga diberikan kepada setiap hati kita, agar kita menjadi orang-orang terberkati dalam jalan hidup kita masing-masing, entah sebagai apapun kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Karena itu mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur atas seluruh penyelenggaraan kasih-Mu dalam hidup kami. Bukalah mata iman kami ya Tuhan, agar kami dapat melihat Engkau sebagai Mesias, Juru Selamat, Penebus kami. Curahkanlah api cinta-Mu ke dalam hati kami, agar pelita batin hati kami tetap bernyala dalam mewartakan kasih-Mu. Curahkanlah embun rahmat-Mu ke dalam hati kami yang gersang, agar hati kami yang gersang itu senantiasa disirami oleh rahmat-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, seluruh usaha-usaha kita, orang-orang yang kita doakan, dan seluruh cita-cita dan masa depan, serta kerinduan hati kita yang paling dalam, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.